لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا منتظر لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين نجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salamnya kurang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pada siang hari ini, pada hari ini kita semua sedang bergembira, bersukacita dalam rangka kita memperingati kelahiran Sultanul Asri waz Zaman. Jadi penguasa era dan waktu, yaitu Al-Imam Al-Hujjah Al-Qaim Muhammad ibn Hasan Al-Askari Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini khas pengikut Ahlul Bait. Bagaimana pengikut Ahlul Bait itu bisa punya acara ultah, ya, acara milad, dan yang diperingati kelahirannya ini lahir pada 15 Sya'ban tahun 255 Hijriah. Artinya kita memperingati seorang manusia yang usianya lebih dari 1200 tahun. Ini hanya khas kita. Hanya khas kita mengikut Ahlul Bait. Bahwa saudara-saudara kita Ahlus Sunnah juga sama dengan kita. Mereka juga meyakini Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Sebagian mereka itu sama dengan kita, meyakini bahwa dia adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Tapi boleh jadi yang lebih umum dan populer, mereka meyakininya bahwa Al-Mahdi akan lahir nanti di akhir zaman. Nah, tapi lepas daripada semua itu, kalau musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak punya kesadaran yang cukup ya, tentang nasib dan masa depan umat Islam, mereka akan menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang bisa memecah belah barisan mereka. Tapi orang-orang yang memang dia muslim sejati, yang cinta pada Islam, yang cinta pada risalah Islam, tentu dia akan melihatnya dari sisi yang positif. Artinya boleh jadi di sana sini ada perbedaan tentang siapa Al-Mahdi antara kita atau antara Sunnah dan Syiah umpamanya. Tapi mereka akan melihatnya dengan kacamata positif. Artinya kedua kelompok besar dalam tubuh umat Islam ini ternyata mereka meyakini seorang pemimpin yang namanya Al-Mahdi dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Tidak peduli apakah dia sudah dilahirkan atau belum dilahirkan, pokoknya namanya Al-Mahdi dari keturunan Sayyidah Fatimah akan muncul di akhir zaman dengan agenda yang sama kita sepakati. Yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dzulman wa jawra. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat
Islam, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syiah, dan seharusnya ini adalah menjadi sesuatu yang mampu merekatkan hubungan di antara mereka. Nanti akan kita kaji lebih jauh bahwa sebenarnya kita sudah sampai pada titik di antara umat Islam ini, kalau kita mau kaji dari dua kelompok besarnya, masyarakat Ahlus Sunnah dan Syiah, ini mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk berpecah. Tidak punya alasan lagi untuk berseteru. Karena apa? Karena mereka sekarang ini sama-sama menanti satu pemimpin yang sama. Namanya sama, disepakati Al-Mahdi. Sama dari keturunan Sayyidah Fatimah. Agendanya sama, memenuhi dunia dengan keadilan. Ya mal'ur arda qistan wa adla kama muli'adz zulman wa jawra. Dan malah saya sering menyarankan bahwa kalian baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syiah, silakan kalian inventarisir, kalian kumpulkan seluruh riwayat yang terkait dengan Al-Mahdi dan kalian kaji bersama. Dan saya melihat bahwa 99% itu sama. Nah, itu sebagai sebuah muqaddimah. Adapun apa yang akan saya angkat atau akan saya sampaikan pada kita memperingati kelahiran Shahibul Asri wal Zaman adalah sebuah kajian yang sifatnya komprehensif tapi singkat dan padat ya, seputar Al-Mahdi. Karena ini banyak juga anak-anak muda, pemuda-pemudi, pengikut Ahlul Bait, dan mereka harus tahu tentang konsep Mahdawiyah dan syubha-syubha apa saja yang kemudian ditujukan tentang prinsip Mahdawiyah ini, agar setidaknya kita punya gambaran umum dan kita punya kemampuan untuk memberikan jawaban atas berbagai macam syubha yang boleh jadi disebar oleh mereka yang ingin menggugurkan konsep Mahdawiyah ini. Nah, saya akan bicara singkat saja karena saya tidak berbicara kepada orang-orang yang awam atau yang baru memahami tentang masalah Mahdawiyah. Tentu antum sudah sering mendengar, banyak membaca, tapi izinkan saya membuat sebuah narasi yang singkat tapi padat, mudah-mudahan dari A sampai Z ya, tentang Imam Mahdi. Dalam waktu yang seperti biasa dalam durasi ceramah-ceramah yang pada umumnya tidak akan lebih dari 1 jam. Tapi kalau siap untuk itu, satu sholawat yang meriah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, di dunia ini ada dua masyarakat. Ada masyarakat yang bertuhan dan ada masyarakat yang tidak bertuhan, atau lebih dikenal dengan kaum ateis. Tentu yang mendominasi umat manusia di dunia ini adalah masyarakat bertuhan. Kita ini sulit menemukan orang yang ateis, sulit kita menemukan orang yang apalagi terang-terangan mengatakan saya tidak percaya Tuhan. Hampir tidak ketemu kita. Semua penghuni dunia ini dari ujung ke ujung, semuanya kita temukan mereka adalah masyarakat yang bertuhan. Saya kira dalam hal ini kita semua sepakat ya. Tidak peduli apapun agamanya, yang penting bertuhan ya. Artinya meyakini Tuhan. Nah, permasalahannya adalah bahwa di antara masyarakat yang percaya kepada Tuhan ini, memang kita melihat ada juga dua jenis masyarakat bertuhan. Ada masyarakat bertuhan yang punya tali penghubung antara dia dengan Tuhan. Ada yang tidak punya tali penghubung, bertuhan tapi dia tidak tahu bagaimana dia membangun koneksi dengan Tuhannya. Anda percaya Tuhan, dia percaya. Lalu Anda, bagaimana Anda menerima ajaran Tuhan? Bagaimana Anda paham apa yang Tuhan inginkan dari Anda? Boleh jadi mereka karang dengan pikirannya sendiri. Ada aliran-aliran tertentu yang meyakini Tuhan. Tapi ketika hendak membangun hubungan dengan Tuhan, mereka terlepas dengan Tuhan. Mereka gunakan akal pikirannya sendiri, semau-mau mereka sendiri. Tapi meyakini Tuhan. Dan tidak tahu siapa wakil Tuhan yang seharusnya mereka merujuk kepadanya dalam rangka mereka bertuhan, membangun hubungan dengan Tuhan.
Karena itu kalau kita berbicara umat Islam itu semuanya meyakini al-khilafah al-ilahiyah. Ya, kita ini meyakini para rasul, para nabi. Sepanjang, artinya harusnya tidak boleh putus ini. Bahwa di dunia ini harus ada khalifah ilahi, harus ada wakil Tuhan. Kalau masyarakat di zaman Adam alaihissalam, di zaman Nuh, kemudian di zaman Ibrahim, di zaman Musa, di zaman Yusuf, ya, di zaman Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka perlu dengan wakil Tuhan di muka bumi. Apakah kemudian pasca Rasul umat manusia sudah tidak butuh lagi dengan wakil Tuhan di muka bumi? Anda, umat manusia selalu butuh dengan hablullah, tali Allah, selalu butuh itu. Jadi tidak masuk akal. Kemudian masyarakat di awal itu mereka butuh wakil Tuhan, makanya Allah kirim Adam, Allah kirim Nuh, Allah kirim Ibrahim, Allah kirim Musa dan sebagainya. Kemudian setelah Rasulullah sudah tidak perlu lagi. Ya, ini absurd. Nah, artinya umat manusia, selama umat manusia itu hidup dan berlangsung periode dunia yang seperti yang kita kenal ini, maka dalam setiap waktunya, dalam setiap eranya, dalam setiap masanya, manusia perlu dengan perwakilan resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia harus tahu siapa wakil Tuhan di muka bumi. Kalau enggak, terputus hubungannya dengan Tuhan. Mereka bertuhan tapi seakan tidak bertuhan. Nah, ini yang kemudian membedakan antara pengikut Ahlul Bait dengan yang lain. Pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa al-khilafah al-ilahiyah, adanya wakil-wakil resmi Tuhan di muka bumi itu harus selalu ada sejak adanya manusia sampai akhir zaman, to the end of day. Nah, dan alhamdulillah kita pengikut Ahlul Bait pasca Rasul, kita mengenal siapa sih para pemimpin ilahi sampai akhir zaman itu. Pasca Rasul kita mengenal Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Hasan wal Husain, As-Sajjad, berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang ditanya siapa pemimpinmu, kita katakan Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Qaim Al-Hujjah ajalallahu ta'ala farajahu syarif, dengan identitas yang istilahnya lengkap. Lahir di Samarra, ayahnya fulan, ibunya fulan, dan sampai sekarang ini pun situs-situs yang terkait dengan imam ini masih terjaga. Bahkan sirdab, ruang bawah tanah, di mana di tempat itu terakhir Al-Mahdi terlihat, artinya awal kegaiban, itu masih dipertahankan oleh pengikut Ahlul Bait di celah ini loh. Nah, antum yang pernah berziarah ke Samarra, ya, ketika antum masuk ke dalam sirdab, antum akan tahu, oh, di celah ini Al-Imam Mahdi itu terakhir ditemukan. Ini yang sebagian mengatakan bahwa yang keliru memahami bahwa orang Syiah itu menanti imamnya di goa. Enggak, sirdab itu ruang bawah tanah, bukan goa. Di rumah-rumah di Timur Tengah sana, hampir semua rumah itu ada sirdabnya, ada ruang bawah tanahnya. Jadi bukan goa ya. Jadi biasalah mereka yang ingin memberikan fitnahan dan tuduhan-tuduhan palsu, dan mereka katakan bahwa orang Syiah itu menunggu imamnya di Gawanda. Kita meyakini bahwa imam kita itu celah kegaibannya. Dia akan muncul di Mekah nanti, tidak ada kaitannya dengan sirdab itu. Jadi kalau kita datang ke sirdab, kita hanya tabarukan, kita hanya mengambil berkah bahwa imam kita itu disinilah terakhir terlihat. Nah, sementara selain pengikut Ahlul Bait, pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini yang namanya al-khilafah al-basyariyah. Artinya mereka memilih pemimpin sendiri dengan berbagai macam pola yang mereka yakini. Kadang dengan syura terbatas, kadang dengan penunjukan, kadang dengan dewan, kadang dengan sebuah revolusi, kadang nanti akhirnya berubah menjadi sistem monarki, dinasti dan lain sebagainya. Itu yang berlaku dan boleh jadi yang mereka yakini. Tapi setidaknya setelah perbedaan antara kita dengan sebagian umat Islam, ternyata di akhir kita semua kembali pada al-khilafah al-ilahiyah, bahwa semua meyakini bahwa Al-Mahdi itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada al-khilafah
al-ilahiyah. Dan kita tidak perlu terlalu flashback ke belakang, kita korek luka-luka lama atau perbedaan-perbedaan sehingga kita akan tercerai berendah. Tapi kita perkuat ini sisi persamaan kita sekarang ini. Kita sama-sama menanti Al-Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Nah, nanti apakah Al-Mahdi itu Mahdi yang kalian yakini atau Mahdi yang akan dilahirkan di akhir zaman? Tidak terlalu penting, not big deal. Nanti ketika Al-Mahdi yang sungguhnya itu muncul, nanti akan ketahuan siapa yang benar. Ya, jadi tidak perlu kita terlalu buka-buka buku, buka perpustakaan, jungkir balik di perpustakaan, akhirnya umur kita habis hanya untuk memahami apakah sudah lahir atau belum. Sementara kita tinggalkan semua tugas-tugas yang nyata yang ada dalam kehidupan dunia ini. Itu mukaddimah yang pertama ya. Ini baru pertama loh ya. Antum siap tak untuk yang selanjutnya ini? Nah, berbicara tentang al-khilafah al-ilahiyah, kepemimpinan ilahi, ini seluruh kepemimpinan ilahi itu bersifat al-alamin. Bukan hanya di daerah tertentu, tempat tertentu, enggak. Saya bacakan ayatnya ya. Jadi ketika kita meyakini wakil resmi Tuhan untuk seluruh bumi, bukan untuk Nguling saja atau desa Sukoharjo saja, enggak, ya untuk semuanya, atau untuk negara tertentu, enggak. Ini kan negara-negara kan baru terbentuk ini kan. Tapi kita meyakini alamin. Ya, innallaha astafa Adama, ini yang saya baca Al-Qur'an ini ya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi ketika Allah milih Adam, milih Nuh, milih Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, di situ ada Musa bin Imran, dalam keluarga Ibrahim ada Ar-Rasul Muhammad dan keluarga sucinya alaihimussalam, itu alal alamin, untuk seluruh alam. Nah, kemudian juga kalau kita baca ayat yang secara khusus berbicara tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ayat berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifatnya alamin, universal, menyeluruh. Bukan untuk daerah tertentu saja, enggak. Bahkan alamin ini bisa kita tafsirkan untuk bahkan bangsa jin dan manusia. Bahkan boleh jadi untuk semua yang ada di alam semesta ini. Dan bukan hanya terbatas pada bumi saja. Tapi enggak usahlah kita bahas terlalu jauh. Ya paling enggak seluruh bumi dulu. Ya, ini yang cukup untuk kita bahas lebih jauh. Jadi para pemimpin ilahi itu tugasnya, kepemimpinannya bersifat alamin, ya, bukan fi Madinah khosso atau fi mantaqah khosso, enggak, tapi alamin. Nah, dan kita meyakini 12 imam ini, dari mulai Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sampai sekarang Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, kepemimpinan beliau adalah sifatnya alamin, perwakilan resmi Tuhan di muka bumi. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang Al-Mahdi, ternyata Al-Mahdi ini mutawatir, baik dalam literatur Ahlus Sunnah maupun Syiah. Saya sudah tidak perlu bacakan hadisnya karena ini kajian yang sifatnya komprehensif, ya, singkat padat, tapi insya Allah semua kita tahulah bahwa semua ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa masalah Al-Mahdi itu mutawatir, tidak bisa ditolak, tidak bisa kemudian dihapus dari literatur, baik apalagi di literatur Syiah, di literatur Ahlus Sunnah tidak bisa dihapus. Terlalu banyak riwayat yang berbicara tentang Al-Mahdi, jadi mutawatir sifatnya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada poin-poin berikutnya. Ketika ditanya kepada kita pengikut Ahlul Bait, siapa imammu? Kita harus jawab Al-Mahdi, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Di mana? Gaib. Nah, kita harus punya jawaban. Ini masa imam gaib enggak sebentar loh ya. Kalau gaibnya cuma seminggu 2 minggu kan selesai kan muncul ya. Ini gaibnya lebih dari 10 abad ini. Ini bukan main-main. Ya boleh jadi orang bertanya, kenapa harus gaib imam? Apa pentingnya imam kalau gaib? Kamu katanya meyakini ada perwakilan resmi di muka bumi. Ya, perwakilan resmi Tuhan di muka bumi. Nah, wakil resmi di muka bumi siapa sekarang? Imam Mahdi ya. Di mana sekarang? Ayo mau jawab apa kita? Ya kan? Tidak mudah juga.
Dan biasanya kritikan-kritikan seperti ini emang dilontarkan dan boleh jadi ini bisa menjadi sesuatu yang sifatnya mencibir kepada pengikut Ahlul Bait. Nah, tapi kita berusaha untuk menjelaskan bahwa kegaiban itu ada beberapa alasan. Kalau kita kembali kepada riwayat, diantaranya adalah khaufan minal qatl, khaufan minad dzabh. Karena kalau kita lihat sejarah para pemimpin ilahi di muka bumi ini diperangi, dimusuhi, dibunuh. Bahkan di era 12 imam ini, bahwa hampir setiap imam kita semuanya dibunuh dan diracun, dibunuh semuanya. Karena ini hujah yang terakhir, dan umat manusia masih berusaha untuk membunuhnya, maka Allah mengambil kebijakan, Allah turun tangan untuk, karena kalian masih belum tahu harganya cahaya ini, dan kalian tetap akan membunuhnya meskipun ini yang terakhir, untuk sementara waktu aku gaibkan. Salah satu alasan, khaufan minal qatl. Dan sebagai buktinya memang sebelum Al-Imam Al-Mahdi semua imam kita dibunuh. Ada bahkan yang dibantai seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Wa taqtulunan nabiyyin. Al-Quran juga mengatakan para nabi juga dibunuhin, bukan hanya para imam. Nah, tapi karena ini yang terakhir, mungkin kenapa kalau gitu Imam Ali tidak digaibkan? Kenapa Imam Husain tidak digaibkan? Karena belum terakhir. Allah masih berikan kesempatan bagi umat manusia. Tapi sampai terakhir pun umat manusia tidak tahu diri, masih saja mau dibunuh. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Askari itu kalau kita baca sejarahnya sampai dikarantina, diawasi dari waktu ke waktu dengan siapa saja, siapa istrinya, selalu dilihat dalam keadaan hamil atau tidak. Bahkan kita baca dalam riwayat, di antara mukjizat yang terjadi adalah bahwa Bunda Al-Mahdi ini ketika mengandung Al-Mahdi, Allah wujudkan dalam bentuk seorang wanita yang seakan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Sampai segitunya. Nah, itu salah satu alasan. Kemudian alasan lain yang kita baca dalam riwayat, sirrun min asrarillah. Tidak semua hal, ya, tidak semua hal itu harus kita ketahui. Ada hal-hal yang sengaja Allah rahasiakan, dan Allah rahasiakan ini baik untukmu. Sama seperti umpamanya kita tidak tahu kita kapan kita mati, ajal kita. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan ini. Mungkin ada orang-orang tirakat khusus, boleh angkat tangan, tahu kapan matinya. Kalau ada boleh angkat tangan ini. Nah, itu sengaja Allah rahasiakan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ini Allah buka, nanti kehidupan tidak nikmat. Kita kalau setiap ketemu orang kita tahu 7 hari lagi. Nanti malam. Ya kan tidak enak juga kan? Atau enak gitu? Enak mana? Kita tahu tidak waktu mati kita atau kita tidak tahu? Ya. Apa yang sudah Allah tentukan untuk kita tidak tahu, ini enak gitu. Bahkan kita akan hidup lama. Bahkan orang yang sudah tua itu masih punya semangat karena dia tidak tahu kapan matinya. Sahih amla. La tas'alu an asya' dalam Al-Quran. In tubdalakum tasukum. Jangan engkau mau tahu semua hal. Justru kalau engkau tahu tidak enak. Semuanya kita diberitahu hati orang. Setiap ketemu orang tahu, tidak ada orang duduk bareng. Kalau kita bisa baca hati orang, berbahaya ini. Sengaja Allah tidak beritahu supaya tidak ada syakwa sangka, tidak ada, kita tidak bisa baca hati orang seperti apa. Dan kita diperintah untuk husnudzon, dapat pahala lagi. Ya kan? Nah, oke. Itu diantara alasannya kenapa gaib. Sirrun min asrarillah. Rahasia. Sama seperti hari kiamat. Kapan hari kiamat? Sengaja Allah rahasiakan. Tidak ada yang tahu itu. Kemudian di antara itu alasan kenapa gaib ya. Kemudian yang perlu kita kaji lebih jauh adalah makna kegaiban. Sebagian orang ini memahami enggak, sebelum ke bagian ini. Kenapa gaib? Loh, gaib itu diantara tujuannya adalah untuk imtihan, untuk ujian. Tapi bukan ujian loh ya. Bukan ujian semester, tapi ujian keimanan. Ujian apa? Ujian keimanan. Iya. Kalau kita mengimani sesuatu yang terlihat itu biasa. Setiap orang mengimani nanti. Tapi diantaranya memang agama ini adalah agama yang dibangun atas dasar keyakinan. Dan dasar keyakinannya itu kegaiban. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Man humul muttaqun? Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Justru hebatnya seorang manusia yang diberi akal oleh Allah, diberi hati oleh Allah, adalah kemampuannya untuk menembus ruang dan waktu. Sehingga dia bisa mengimani sesuatu yang bahkan tak terlihat, yang tak terjamah, yang tak tersensasi, yang tak terindra. Itu kelebihan manusia. Manusia punya kemampuan untuk menembus batas, menembus ruang dan waktu. Dia mampu mengimani yang gaib. Dan kalau ada seorang yang mengaku beragama Islam tapi dia tidak mengimani yang gaib, suruh libur beragama Islam, cari agama lain. Karena agama ini dasarnya adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa syarat utama orang untuk bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi jangan pernah melecehkan kegaiban. Kegaiban ini adalah bagian inti daripada agama ini. Sama dengan kita bertuhan. Emang Anda yakin dengan Tuhan? Anda pernah ketemu dengan Tuhan? Ya? Tidak pernah kita. Nah, kalau Anda bertuhan saja berdasar pada kegaiban, maka Anda jangan melecehkan kegaiban yang lain. Seluruh yang mendasari agama dan keyakinan Anda adalah gaib dan akan selamanya gaib. Sahih amla. Dan ini adalah ujian keimanan. Orang yang beriman, dia punya kemampuan untuk mampu mengimani bahkan sesuatu yang tak terlihat. Dan justru orang-orang yang beriman sejati itu adalah orang yang tenang, tentram. Bahkan dia tidak perlu melihat Rasulullah. Dia mampu mengimani dan mentaati ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dia tidak perlu bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Dia akan patuh melebihi orang yang bertemu langsung dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Orang yang beriman punya kemampuan seperti itu. Dan di situ letak keutamaan iman. Karena itu mukmin sejati itu mereka sebenarnya tidak terlalu kepo. Kapan munculnya, kapan datanya, tidak terlalu kepo. Bahwa mereka menanti, iya, siapa yang tidak ingin imamnya hadir. Tapi seandainya pun tidak hadir, not big deal. Bukan masalah besar. Kenapa? Karena sudah selesai keimanannya. Nah, kalau orang baru mau berbuat baik, baru mau berkorban, setelah dia bertemu dengan imam ini berarti imannya masih ecek-ecek ini. Harus lihat dulu baru mau berkorban. Saya enggak. Ada orang-orang yang berjumpa dengan ar-Rasul. Ini Rasul 1 juta kali lebih mulia daripada Al-Mahdi yang kita nanti ini. Bertemu dengan ar-Rasul, hidup dengan Rasul, tapi justru memerangi ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ada orang-orang yang terpisah puluhan abad dengan Rasulullah. Rasul sudah meninggal dunia dan mereka jatuh cinta mati dengan ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Setiap hari mengingat Rasulullah sallallahu alaihi. Itu keimanan. Dan berusaha untuk mengambil uswah dari ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, jadi sebenarnya di antara kenapa digaibkan adalah dengan tujuan menguji keimanan, uji keimanan. Iki iman temen apa kak? Mosok kudu ndelok sih. Lho sik kudu ndelok sih berarti kon kurang beriman. Ya, sama dengan orang-orang itu yang ngomong minta ditunjukkan Allah langsung. Arinallaha jahratan. Nah, ini mau melihat pangeran. Nah, ini berat ini sudah. Masa kamu diberi akal, diberi hati, diberi kemampuan berpikir, tidak cukup bagi kamu untuk merasakan keberadaan Tuhan meskipun kamu tidak melihatnya. Ya, itu diantara alasan kenapa digaibkan. Ada beberapa hal tadi itu. Nah, kemudian yang perlu kita bahas lebih jauh adalah makna al-ghaibah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Walaupun saya juga melihat sudah ada penurunan dari sholawat ini ya. Saya tidak tahu apakah ini tanda khusyuk atau tanda ngantuk. Tapi kalau tanda khusyuk saya bersyukur. Khusyuk insyaallah ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, kemudian yang perlu kita maknai lebih jauh adalah makna kegaiban. Kegaiban itu sebenarnya bukan libur. Kegaiban yang Mahdi itu bukan yang Mahdi kemudian tinggal di planet lain atau diangkat entah kemana sehingga dia nunggu sampai waktunya diminta untuk muncul. Bukan begitu.
Makna kegaiban hanya ghiyab unwaneh. Jadi identitasnya tidak kita ketahui, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ya, menjalankan semua fungsi kepemimpinannya berjalan. Hanya saja Allah membuat orang tidak tahu siapa ini orangnya, di mana dia. Orang buat orang tidak kenal dia. Bahkan nanti dalam riwayat dikatakan ketika nanti Al-Mahdi muncul, itu banyak di antara umat manusia ternyata fulan, berkali-kali kita ketemu dengannya. Oh, ternyata dia. Sampai sebegitunya dalam sebagian riwayat ini, isyarat sebagian riwayat. Jadi kegaiban itu maknanya adalah hanya kita tidak mampu di mana dia. Allah membuat seperti itulah. Kita kehilangan identitasnya. Nah, dan sesuatu yang gaib itu tidak sama dengan mengalami disfungsi. Enggak. Bahkan dibalik tidak kegaiban, fungsi-fungsi bisa berjalan. Kita ambil contohnya para malaikat yang kita yakin ini orang Islam ini, orang mukmin ini mengimani para malaikat. Ya, malaikat itu menjalankan berbagai macam tugas Allah, hujan, bagi rezeki, cabut nyawa, ini jalan semuanya dan yang menjalankan malaikat. Dan kita meyakini itu dan tidak ada yang mempermasalahkan. Malaikat yang gaib kok bisa menjalankan tugas? Enggak, kita tidak pernah protes itu. Kenapa giliran Al-Mahdi kemudian kita protes? Ini setiap saat ini sejak zaman Adam sampai sekarang ini sudah berapa miliar orang yang meninggal dunia, dan semua itu berkat kerja dan Israil alaihi salam, ya kan? Ada yang protes, oh Israil gak ada, masa Israil yang nyabut nyawa? Enggak, semua kita percaya itu umat Islam. Kenapa giliran Al-Mahdi ini Israil nyabutin nyawa dari mulai ada sampai sekarang, dibalik tidak kegaiban, tidak ada yang protes? Para malaikat yang bagi rezeki ini, setiap orang makan ini kita yakini rezeki sampai ke kita, tidak ada yang protes. Giliran Al-Mahdi, masa imam kok gaib? Terlambat. Kalau mau protes kegaiban ya sejak awal, ya sejak Tuhannya diprotes lah. Jangan baru Al-Mahdi. Al-Mahdi hanya bagian kecil dari kegaiban. Nah, jadi sekali lagi dari bukti-bukti yang sudah kita yakini bersama ini, itu kegaiban itu tidak ada kaitannya dengan menjalankan fungsi. Makhluk-makhluk Allah boleh jadi gaib, tapi semua tugas dan fungsinya itu berjalan dengan baik, seperti para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin lain yang penting, ini saya bahas singkat-singkat saja ya, bahwa imamah itu seperti nubuah. Jadi dia perwakilan resmi. Perwakilan resmi Tuhan itu tidak peduli apakah Anda kenal, tidak kenal. Sama seperti malaikat tadi, Anda kenal Israil, tidak kenal Israil, tetap Israil datang nyambut nyawa Anda. Anda tidak kenal, Anda tidak percaya. Even bahkan kalau Anda tidak percaya pun Israil datang. Nah, saya datang. Saya yang Anda ingkari, saya datang sekarang, saya cabut nyawa Anda. Dengan pengingkaran Anda, fungsi saya tetap berjalan. Ya, jadi tidak kemudian saya mengingkari Israil, tafadhol, tapi tamut, tetap tamut. Ya, tetap Anda mati, ya. Jangan khawatir. Nyaman, jangan khawatir. Tetap berjalan tugas Israil. Jadi pengingkaran Anda tidak akan menghalangi Israil sebagai pencabut nyawa. Nah, imamah adalah pelanjut nubuah. Para nabi ini selamanya nabi. Mau dikenal, mau tidak dikenal kayak Nabi Khidir maunya. Tidak ada orang yang kenal kan? Kecuali ada yang kenal di sini, boleh angkat tangan. Kita mau tabarukan dengan tangannya ini. Yang pernah salaman dengan Nabi Khidir ada enggak ini? Enggak, tapi kan tidak dikenalkan, tapi kan Nabi kan. Jadi bahkan orang yang tidak kenal tidak akan menggugurkan kenabiannya. Nabi tetap Nabi. Nabi itu tetap Nabi meskipun seluruh masyarakatnya masa katanya imam kok tidak mimpin. Lah, ini berarti sinau akidahnya kurang. Ya. Nabi aja ada yang tidak mimpin, Nabi ada yang dilecehkan, ada yang dimarjinalkan. Nabi Nuh itu. Nabi Nuh dakwahnya tok 950 tahun. Tidak dapat apa-apa, ditolak. Selama 9,5 abad ditolak. Cuma dapat 1 perahu. Tapi apakah kemudian selama 9,5 abad gugur kenabiannya? Boten, tetap Nabi. Anda mau terima, Anda tidak mau terima. Anda jadikan dia memimpin, Anda tolak, tetap dia Nabi. Para imam Ahlul Bait karena pelanjut nubuah, mau diterima, tidak diterima, dijadikan pemimpin, tetap dia imam. Tidak akan pernah gugur imamahnya. Sahih amlah. Ini keyakinan kita.
supaya kita punya pemahaman yang cukup komprehensif tentang imamah, bahwa dia ada pelanjut kenabian. Dan ini ada contohnya. Jadi apa yang terjadi pada para imam kita juga terjadi pada para nabi yang sebelumnya. Contoh umumnya, imam masih kecil, 8 tahun jadi imam. Imam Mahdi itu 5 tahun menggantikan ayahnya. Masa ada imam kecil? Allah mencanangkan Nabi Isa. Sejak diboyan sudah atainahul kitab. Seperti Nabi Allah Yahya ibn Zakariya, wa atainahul hukma sabiyya. Semua ada dicontohkan di Al-Quran. Jadi seluruh keyakinan kita mengikut Ahlul Bait seluruhnya ada pada para nabi, sehingga orang tidak bisa menolaknya. Kegaiban Isa sampai sekarang digaibkan, Khidir digaibkan, tidak bisa Anda tolak. Semuanya ada dasarnya di Al-Quran. Jadi tidak ada satupun keyakinan kita ini yang tidak ada dasarnya pada Al-Quran. Silakan Anda cari keyakinan apa saja yang dianggap aneh oleh sebagian orang yang tidak suka pada pengikut Ahlul Bait. Semuanya ada dasarnya di Al-Quran. Imam kok cilik, Nabi kok bayi? Ayo jawaban. Nah, imam kok gak mimpin? Nabi ini gak mimpin, kudu Nabi. Paham ya? Maksudnya nak mimpin ini tidak diterima sebagai pemimpin, tapi tetap pemimpinnya itu. Allah yang ini wakilku ini, walaupun kamu kuasai dunia ini, tapi wakilku ini. Bukan kamu. Jelas ya? Nah, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kekuatan suaranya medium, lumayan. Sudah tidak low ya, agak medium sekarang. Nah, jadi itu ya. Jadi imamah adalah suksesi daripada kenabian dan nilainya sama dengan kenabian. Nah, sekarang kita akan bahas seperti ini. Dan bahwa kadang-kadang sesuatu yang gaib itu, yang rahasia itu, yang tidak diketahui itu jauh lebih menakutkan daripada yang tampak. Ada banyak gerakan-gerakan underground yang tidak ada yang tahu siapa pemimpinnya. Kadang-kadang kerahasiaan itu diperlukan. Ada gerakan-gerakan yang justru underground yang tidak diketahui, tiba-tiba sudah menguasai semua daerah. Kalau gerakan tampak, mudah dibedik, mudah ditangkap dan lain sebagainya. Ada gerakan-gerakan yang sifatnya kadang-kadang rahasia itu juga justru tidak diketahuinya itu lebih berbahaya. Nah, itu kenyataan dalam hidup. Bahkan setiap negara maju sekarang ini, negara yang kuat adalah negara yang agen rahasianya paling top. Pakai agen rahasia. Jadi butuh orang-orang yang bekerja untuk negara ini yang tidak ada yang tahu. Di balik tirai kegaiban, kerja di balik tirai kegaiban itu memang bagian sesuatu yang sifatnya rasional dan digunakan. Negara yang paling kuat, negara yang paling hebat agen rahasianya, yang paling top secret, yang menjalankan berbagai macam tugas, sementara tidak ada yang tahu. Tiba-tiba semua sudah dikuasai, semua sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, yang direncanakan. Ya, karena itu orang yang punya mata batin yang tajam, orang melihat tangan penuh berkah Sahibul Asri waz Zaman yang mengawal dunia ini. Ya, hanya orang yang buta mata hatinya saja yang tidak mampu melihat sentuhan lembut penuh berkah dan penuh cinta serta kasih sayang Sahibul Asri waz Zaman di tengah-tengah umat manusia sepanjang sejarah ini. Nah, ada yang kemudian kamu orang Syiah meyakini satu orang akan merubah dunia. Kamu katakan yamlaul ardo qistan wa adla ba'da ma muli'at atau kama muli'at zulman. Satu orang akan merubah ini. Bok, kalau punya keyakinan yang keren dikit, jangan aneh-aneh gini. Jadi kita malas dengernya, sebagian gitu kan. Satu orang mau merubah dunia. Ini negara-negara sudah canggih, punya kekuatan militer, punya ini. Satu orang dibalik tidak kegaiban mau merubah ini semuanya. Jangan ngomong kosong lah. Boleh jadi begitu ya. Nah, kita kasih jawaban yang agak aktual sekarang ini. Ya. Bahwa sesuatu itu bisa merubah tatanan. Kita ambil contoh sekarang ini. Sekarang ini kan musim pandemi kan, virus baru ini. Namanya virus corona. Bukan makhluk yang berakal. Ya. Bukan makhluk yang berakal. Satu ini dibalik tidak kegaiban, tidak ada yang tahu. Ternyata satu virus ini bisa merubah tatanan dunia. Berubah semuanya. Sosial, ekonomi, politik berubah semuanya. Bahkan di keluarga kita berubah. Kita mau ketemu aja berubah. Bahkan
menyerang adat dan kultur kita yang biasanya kita cipika-cipiki salaman, hilang semuanya itu sudah. Hanya karena satu ini. Jangan dikira satu hal itu tidak bisa mampu merubah tatanan seluruh dunia. Ini padahal makhluk yang berakal. Bagaimana dengan seorang hujjatullah yang mendapat inayah ilahiyah wa ta'yid ilahi? Kemampuannya jauh lebih daripada virus corona. Nah, itu kalau kita mau kaji lebih jauh, kita mau gunakan akal pikiran kita untuk memahami lebih dalam konsep Mahdawiyah. Nah, ada beberapa hal yang harus saya lewati karena takut kepanjangan, tapi saya akan masuk pada hal-hal yang penting. Bahwa setelah semua kajian itu, berbagai macam syubhat dan jawaban-jawaban yang telah kita berikan, itu kita sekarang mau bertanya, ini loh. Ini keyakinan kita akan Imam Mahdi atau akan prinsip Mahdawiyah ini bagaimana dia bisa bermanfaat untuk diri kita ini? Itu yang paling penting. Saya akan kasih keterangan yang sangat sederhana dan ini keterangan tidak ada basa-basi. Ini hanya bergantung kita mau atau tidak. Kita sungguh-sungguh atau tidak. Jadi ini juga tidak perlu dipaksa. Allah juga tidak terlalu perlu dengan keimanan kita. Tuhan itu jangan dikira perlu dengan keimanan kita ya. Tuhan butuh orang beriman. Tidak, siapa? Tuhan tidak butuh dengan apapun. Kita yang perlu kebutuhan dengannya. Kita yang bergantung penuh padanya. Jadi kadang-kadang ada orang beragama seakan-akan keberagamaannya ini sesuatu bagi Tuhan. Lah, nothing. Ya, itu juga dalam poin-poin keimanan perlu untuk kita pahamkan agar diri kita tidak takabur. Kadang-kadang orang sudah ibadah takabur. Jadi dia menganggap ibadahnya ini sesuatu. Ya Allah, saya sudah sholat loh, saya sudah berjuang ini loh. Lah iki ibadah takabur iki piye to? Karena agak aneh juga ya. Nah, oke. Tujuan utama sosok ini atau Al-Mahdi ini yang disepakati oleh seluruh umat Islam sunnatan wa syiah adalah yamla'ul ardo qiston wa adla. Jadi yang kita nanti, kita ini loh yang menanti, kita ini yang kadang-kadang nangis, berdiri air mata menanti, yang ada nanti itu siapa sih? Apakah Anda kangen dengan kemilau rambutnya? Anda rindu dengan tatapan tajam matanya? Atau Anda ingin merindukan ketampanan dan kegagahannya? Apakah itu yang kita nanti? Tidak. Bukan itu. Tuhan mengatakan, ini loh orang ini yang kamu nanti, ini tugasnya satu loh ya, hati-hati loh ya. Juga jangan terlalu semangat nanti, ini karena boleh jadi yang digerus Anda loh. Yamla'ul ardo qistan wa adla. Ini agenda utamanya menegakkan keadilan. Jadi orang yang menanti Al-Mahdi berarti mencintainya. Kalau dia menanti Al-Mahdi dan mencintai Al-Mahdi berarti dia merindukan keadilan. Dia menanti keadilan, menanti tegaknya keadilan. Dan ini bisa menjadi barometer. Apakah Anda penanti asli atau penanti aspal? Penanti palsu. Penanti yang asli karena dia menanti Al-Mahdi berarti dia menanti dan mencintai penegak keadilan. Dan dia pasti mencintai keadilan. Penanti Al-Mahdi adalah orang yang setiap hari menghiasi dirinya dengan nilai-nilai keadilan. Kalau tidak berarti pastikan bahwa kita penanti palsu. Anda tantazir Al-Mahdi, tuhibbul Mahdi, ya. Anda merindukan munculnya Al-Qaim. Al-Qaim ini dia datang untuk menegakkan keadilan, agendanya itu loh. Berarti kalau Anda merindukannya, berarti Anda merindukan keadilan. Kalau Anda merindukan keadilan, Anda seharusnya adalah sosok yang setidaknya menghiasi diri Anda dengan keadilan yang Anda pahami. Setidaknya itu. Jadi penantian. Jadi makanya dikatakan dalam riwayat, intizarul faraj huwal faraj. Menanti kehadiran itu sudah kehadiran. Itu sudah jalan keluar. Anda menanti keadilan. Kalau Anda menanti keadilan, Anda harus menghiasi diri Anda dengan keadilan dong. Dan kalau itu yang terjadi, Anda sudah dapatkan ridha Allah. Bahkan ada intizarul faraj a'zam minal faraj. Menanti kemunculan itu bahkan lebih mulia daripada kemunculan itu sendiri loh. Iya. Nah, kalau Anda menanti keadilan berarti Anda sudah sampai pada titik yang benar, yaitu Anda menginginkan terjadinya keadilan. Kalau Anda menginginkan di bumi ini terjadi keadilan, setidaknya tegakkan keadilan dalam diri Anda. Kalau orang lain, kita susah untuk menegakkan keadilan pada orang lain. Pada diri kita, adakah yang lebih berkuasa atas diri kita melebihi diri kita?
Nah, kalau kita yang paling berkuasa atas diri kita, tidak ada alasan untuk tidak tegak keadilan dalam diri kita. Tidak ada alasan. Kalau enggak, ya berarti Anda, masa kita mau nunggu Imam Mahdi untuk Imam Mahdi ini merubah diri kita? Tidak. Makanya intidharul faraj a'zam minal faraj. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Nah, di bagian-bagian akhir yang paling penting adalah poin ini. Bahwa banyak orang berspekulasi tentang kapan munculnya. Saya jadi katakan bahwa sebenarnya orang yang beriman, orang itu sebenarnya dia aman, dia tidak pernah bingung, tidak pernah tergopoh-gopoh, tidak pernah gundah, tidak pernah gelisah, tidak pernah cemas. Mau imamnya hadir, tidak hadir, jauh, dekat, dia sudah ala thariq, tenang dia, karena dia beriman. Selesai sudah. Sahih amla hadza? Nah, tapi bagaimanapun juga orang berbicara, dan bahwa dalam riwayat-riwayat juga dikatakan bahwa ada tanda-tanda kemunculan, diantaranya munculnya Sufyani, Khurasani, Yamani, terbunuhnya An-Nafsuz Zakiyah, dan dari berbagai macam alamat yang pasti ini orang kemudian menerapkan pada berbagai macam peristiwa. Oh, boleh jadi fulan Sufyani, boleh jadi fulan Khurasani, boleh jadi fulan Al-Yamani. Oh, terjadi berbagai macam penafsiran dan juga terjadi berulang kesalahan. Ya, terjadi berulang juga kekecewaan. Sayyid Hasan Nasrullah dalam salah satu kajiannya ketika berbicara tentang masalah Mahdawiyah ini, kata dia, Anda tidak perlu terlalu sibukkan diri Anda untuk melakukan at-tadbiqat, penerapan. Apakah ini Sufyani, apakah itu Sufyani. Jangan habiskan waktu untuk itu. Kita meyakini bahwa memang dalam riwayat-riwayat yang datang dari Ahlul Bait, bahwa ada beberapa alamat yang pasti, al-alaim al-hatmiyah, diantaranya khuruj as-Sufyani, al-Khurasani, al-Yamani, qatlun nafsuz zakiyah, itu semua kita yakini, ya. Tapi kita tidak perlu sibuk untuk melakukan identifikasi apakah ini Sufyani, tidak perlu terlalu sibuk. Karena di antara 5 tanda yang pasti, ada satu tanda yang tidak mungkin dua kepala berbeda pendapat. Kita ini kan diberi akal kan. Kita ini harus mengacu dan mengarah pada hal-hal yang pasti. Kalau pada masalah Sufyani ternyata orang bisa berbeda pendapat. Dalam masalah Khurasani orang bisa berbeda pendapat. Dalam masalah Al-Yamani orang bisa berbeda pendapat. Kita masuk pada sesuatu yang pasti. Yang pasti di antara tanda-tanda itu adalah an-nida as-samawi, suara langit. Yang dipahami oleh semua umat manusia dalam berbagai macam bahasanya. Bahkan orang yang sedang tidur akan terbangunkan oleh suara itu. Artinya semua akan mendengarkan, akan memahami suara itu. Karena ini merupakan tanda dari Allah sebagai itmamul hujjah. Dan ketika tanda itu datang, sudah tidak ada keraguan lagi akan kemunculan sahibul asri wal zaman. Anda tinggal nanti tanda itu saja. Sehingga Anda tidak terlalu menghabiskan waktu untuk penerapan-penerapan yang tidak terlalu berarti dan bermanfaat. Nah, selama kita menanti ini, yang paling penting selama kita menanti ini adalah jalankan taklif ilahi Anda. Apa taklif ilahi? Taklif ilahi dalam riwayat dikatakan, penantian itu dikatakan falyantazir bil wara. Nantilah Al-Mahdi itu dengan kewaraan, dengan ketakwaan. Apa sih ketakwaan itu? Kalau kita kembali kepada ayat, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi menanti sahibul asri waz zaman dengan kita selalu berihsan, dengan selalu kita berbuat baik dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Anda mau ketemu dengan Imam Mahdi atau Anda tidak ketemu dengan Imam Mahdi, Anda akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sudah harus punya pemahaman yang jelas tentang masalah Mahdawiyah ini. Jadi imam yang gaib itu bukan berarti kemudian akan mengacaukan seluruh yang sedang berjalan. Tidak. Tugas-tugas itu tetap berjalan. Dan kita tetap mampu meraih keridhaan Allah. Apakah kita akhirnya menemui zaman imam itu atau kita akhirnya kita sudah meninggal dulu sebelum munculnya Al-Mahdi. Tidak ada masalah itu. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih keridhaan ilahi asal dia tahu taklif ilahinya, tahu tugasnya. Dan tugas dalam penantian falyantazir bil wara. Dia menunggu dengan kewaraan. Dan kalau itu yang mampu kita lakukan, maka kita akan menjadi mukmin dan penanti yang tenang.
menjadi mukmin dan penanti yang selalu bisa menebar senyum, tidak terlalu gelisah, tidak terlalu gundah. Meskipun dia jalankan berbagai macam tugas dan tanggung jawabnya, dan dia siap berkorban menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, tapi dia melakukannya dengan penuh ketenangan, karena dia pasti bahwa selama saya di jalan ini, apapun yang terjadi pada saya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya begini, kapan saja beliau muncul, saya pasti akan menjadi pengikutnya. Dan saya pasti akan punya kelayakan untuk menjadi pengikutnya. Itu yang perlu kita pastikan. Sehingga penantian ini bisa menjadi penantian yang penuh dengan berkah. Nah, ini pembahasan saya akhiri di sini. Selain itu, selain saya mengucapkan selamat atas kelahiran Sahibul Asri wal Zaman, saya juga mengucapkan selamat atas milad Abi ya, milad Ormas Ahlul Bait Indonesia. Ini sudah berulang tahun yang ke-11. Kebetulan juga hari jadi Ormas Ahlul Bait Indonesia itu adalah pada hari yang penuh berkah dan penuh kemuliaan, 15 Sya'ban ya. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan para pengurusnya baik dari tingkat DPP, Dewan Syuro, DPW, DPD itu juga dengan banom-banomnya ya. Ada Pandu, ada Muslimah Abi. Kalau Pandu itu untuk anak-anak muda. Jadi kalau ada anak-anak muda di sini yang mungkin belum tahu tentang Pandu atau belum terlibat aktif dengan Pandu, bisa ketemu dengan kawan-kawan yang sudah aktif di Pandu sehingga bisa terjalin komunikasi ya tentang ormas ini. Dan juga banom yang lain adalah Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan juga selamat milad yang ke-11 kepada organisasi Ahlul Bait Indonesia dengan banom-banomnya. Dan sebagai pesan akhir adalah ketika kita sudah terikat dengan nama Ahlul Bait, baik di dalam ormas maupun di luar ormas, ketika kita sudah terikat dengan nama Ahlul Bait alaihimussalam, maka ada tanggung jawab yang besar. Mending kita nggak ngaku. Tapi kalau kita sudah ngaku atau sudah ketahuan kita mengikut Ahlul Bait, syaratnya satu dari para imam, kunu lana zaina wala takunu alaina syai'na. Kita ini harus berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jangan sampai ucapan kita, tindakan kita, baik di antara kita maupun antara kita dengan yang di luar, jangan sampai yang kita lakukan ini mencoreng nama Ahlul Bait. Akhirnya memberikan alasan kepada orang untuk menjelekkan pengikut Ahlul Bait. Jangan sampai. Kita harus menjaga kerukunan kita, kekompakan kita, saling menghormati kita. Ya. Kemudian juga kita harus ukur kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Jangan sampai kita melakukan kalimat, kemudian kalimat ini bisa digoreng oleh orang-orang untuk mendiskreditkan pengikut Ahlul Bait. Jangan sampai. Karena itu juga merupakan tanggung jawab. Kunu lana zaina wala takunu alaina syai'na. Tanggung jawab kita adalah kita menjadi penghias bagi Ahlul Bait. Jangan sampai kita ngaku Ahlul Bait malah kita merusak wajah Ahlul Bait. Oh, ternyata pengikut Ahlul Bait ini dah. Omongannya kayak gitu, akhlaknya kayak gitu, sopan santunnya kayak gitu. Dan kita juga berdoa kepada Allah SWT di hari yang penuh kemuliaan ini, ya Allah, kita adalah pengikut Rasulmu, pengikut Ahlul Bait yang suci, dan beri kita taufik agar kita mampu menjaga keharuman dan kemuliaan nama Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Saya kira itu. Saya lagi selamat merayakan milad Al-Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif dan Ormas Abi yang ke-11. As'adallahu ayyamakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.